Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, memulai tausiah ini saya ajak kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita syukuri? Yang pertama, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menangi masuk bulan Ramadan tahun ini. Banyak sekali teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian yang ingin menangi Ramadan, tapi ternyata sudah dipanggil oleh Allah mendahului kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada Ramadan tahun ini kita diberi Allah keadaan sehat. Dengan sehat ini kita mampu menjalankan puasa pada bulan ini. Sementara itu banyak teman-teman kalian, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang menangi bulan Ramadan tahun ini, tapi diuji oleh Allah dengan kesehatannya berkurang. Akibatnya tidak mampu menjalankan puasa. Karena itu marilah kesehatan kita di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk banyak-banyak melaksanakan amal ibadah yang nanti akan kita jadikan bekal dalam kehidupan bahagia di akhirat nanti. Anak-anak sekalian, siam atau berpuasa itu keren bagi kita. Kenapa puasa itu kita katakan keren? Karena dengan berpuasa kita berarti menyamai apa yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Karena itu perintah puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Lanjutannya, sebagaimana sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, tujuannya supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Umat sebelum kita juga berpuasa. Sejak kapan? Sejak manusia pertama, Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Beliau puasa ketika belum diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini. Dan beliau juga puasa pada saat sudah diturunkan di bumi ini, yang oleh malaikat Jibril kemudian diajari puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun, yaitu puasa pada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan-bulan Hijriah yang kita kenal sekarang dengan puasa Ayyamul Bid. Pertanyaannya sekarang, apakah caranya puasa, lamanya puasa, hari-hari puasa sama dengan puasa kita? Jawabannya ada yang berbeda. Karena apa? Allah memerintahkan tidak sama antara umat. Walikulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri, kata Allah. Bagi tiap-tiap umat itu ada manasik, tata cara beribadah yang beda satu dengan yang lain, yang tiap-tiap umat harus mengikuti manasiknya sendiri-sendiri. Karena itu Muhammad, kata Allah, janganlah mereka berbantah-bantah dengan kamu masalah tata cara ibadah ini. Makanya saya katakan, ada puasa yang seperti kita, yaitu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan menghindari makan, mengkonsumsi apapun, atau melakukan apa saja yang membatalkan puasa. Sama. Tetapi tahulah anak-anak,
Ada di antara umat-umat terdahulu itu yang puasanya adalah mulai Isya sampai Isya lagi. Kamu tentu bertanya, lantas kapan makannya? Nah, ini puasanya umat-umat terdahulu. Ada lagi ya anak-anak. Puasa itu dilakukan sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Kecuali 2 hari. Yaitu hari raya saja tidak puasa. Siapa? Puasanya Nabi Nuh. Dan ada nabi-nabi terdahulu itu dalam 1 tahun lebih banyak puasanya daripada tidak, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Di antaranya Nabi Syuaib, Nabi Ayub, dan lain-lain. Yang paling banyak umat-umat terdahulu berpuasa itu dalam 1 bulan 3 hari berpuasa, dan itu setiap bulan sepanjang tahun. Itu yang paling banyak. Dan kata Nabi, puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Afdhalus shaum shaumu akhi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Daud. Dia itu puasa 1 hari dan berbuka 1 hari sepanjang tahun. Ketika ada sahabat yang ingin lebih dari itu, kata Nabi, tidak boleh lebih dari itu. Nabi melarang puasa dahr, saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Puasa yang paling baik puasanya saudaraku Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka dalam 1 tahun. Itu kata Nabi. Nah, kuatkah kita seperti Nabi Daud? Nah, ini masalah. Ini kemudian di antara umat-umat terdahulu yang sama seperti kita, puasanya di bulan Ramadan, yang sudah mendahului kita ada 2 umat. Satu umatnya Nabi Nuh dan satu lagi umatnya Nabi Isa, yaitu orang Nasrani. Dan orang Nasrani menambahkan dari 30 hari 1 bulan itu ditambah 20 hari lagi menjadi 50 hari. Itulah puasa umat-umat terdahulu. Lantas pertanyaannya, puasa siapakah yang paling besar pahalanya? Nah, ini ya. Yang paling besar pahalanya puasa kita, puasa umat Muhammad. Karena puasa kita diwajibkan di dalam bulan Ramadan, di mana dalam bulan ini, bulan Ramadan itu, pahala amal itu dilipat gandakan. Siapa yang melaksanakan amal sunnah akan diganjar oleh Allah sama dengan melaksanakan amal fardu di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang menjalankan amal fardu, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Anak-anak, tahulah kalian bahwa umat-umat terdahulu tidak pernah diberi anugerah oleh Allah tentang pelipat gandaan pahala. Dan itu hanya untuk umat Muhammad. Dan itu hanya untuk kita. Inilah keistimewaan umat Muhammad. Dan berbahagialah kita anak-anak jadi umat Muhammad. Kenapa? Kita ini umat yang dilahirkan terakhir di muka bumi ini. Tetapi nanti masuk surganya, kitalah umat yang pertama. Kenapa? Karena yang pegang kunci surga itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Setelah Nabi kita membukakan surga, umat yang masuk dulu ke dalam surga adalah kita. Berbahagialah kita semua. Oleh karena itu, semangatlah berpuasa, semangat beribadah dalam bulan Ramadan. Kita nanti bersama Kanjeng Nabi masuk surganya yang pertama. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.